Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 2D, Prodi D3 Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Padang, akan menjelaskan tentang bangunan air. Dengan dosen pengampu mata kuliah Hidrologi dan Bangunan Air, Bu Hartati, STMT. Materi pertama akan dijelaskan oleh Rizky Wisnudinata. Kepada Wisnu, disilakan. Pertama, apa yang dimaksud dengan bangunan air? Bangunan air adalah prasarana fisik yang digunakan untuk mengendalikan dan mengelola air di sungai maupun danau. Untuk bentuk dan ukurannya dibangun tergantung kebutuhan, kapasitas sungai, dana pembangunan, dan sifat hidraulik sungai. Tujuan bangunan air. Tujuan dari adanya bangunan air ini selain mengendalikan dan mengelola air adalah untuk mengoptimalkan sumber air dan memperkecil faktor yang merugikan. Kedua, jenis-jenis bangunan air. Bangunan air memiliki dua jenis yang digunakan untuk mengelola air yang ada di sungai. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dan dibangun dengan menyesuaikan karakteristik sungai. Apa saja kedua jenis bangunan ini? Ground seal. Ground seal atau ambang adalah sebuah bangunan yang didirikan secara melintang sungai. Hal ini dilakukan agar bagian bawah sungai tidak mengalami penurunan secara berlebihan. Kedua, groen. Groen merupakan bangunan air yang memiliki fungsi merubah arah arus air sehingga arus utama menjauhi tepi tikungan luar sungai. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kecepatan aliran air di tebing dan kaki tanggul serta menghindari gerusan air pada tebing. Setelah itu, manfaat groen yakni mengatur lebar panggul sungai dan kedalaman air untuk melindungi bangunan sadap. Ketiga, sektor bangunan air akan dilanjutkan oleh Anissa Fitri Anwar. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang bangunan air, yaitu tentang struktur bangunan air. Yang pertama ada bangunan utama. Bangunan utama merupakan seluruh bangunan yang berfungsi sebagai induk dalam pembagian air. Biasanya bangunan air ini mencukupi kebutuhan air dalam skala besar untuk kepentingan masyarakat luas, tidak hanya pada satu kawasan saja. Bangunan utama terletak di sungai-sungai besar dengan debit air dan aliran yang deras agar dapat beroperasi secara optimal. Contohnya seperti bendungan, PLTA, dan waduk. Selanjutnya ada bangunan irigasi. Bangunan irigasi adalah saluran pembawa berfungsi sebagai media pembawa air dari bangunan utama ke tempat-tempat yang telah ditentukan. Terdapat 4 jenis saluran pembawa dalam sistem irigasi, yakni saluran primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Seluruh saluran ini saling sambung menyambung hingga pada tahap akhir, di mana saat fase saluran telah masuk ke kuarter air langsung digunakan di tanah. Selanjutnya adalah bangunan sadap. Sesuai dengan namanya, bangunan sadap memiliki tugas utama sebagai pengambil air dari saluran utama ke saluran sekunder dan tersier. Bisa juga mengambil air dari saluran sekunder kemudian dialirkan menuju saluran tersier. Bangunan sadap terletak saling berdekatan dengan 3 jenis saluran pembawa dan bangunan bagi. Selanjutnya adalah bangunan bagi. Bangunan tersebut membagi aliran air dari saluran primer ke sekunder yang memiliki pintu-pintu. Tugas utamanya sebagai pengukur dan pengatur air yang berasal dari berbagai saluran. Sistem kerja bangunan bagi dan bangunan sadap saling berhubungan, yang mana pintu bangunan bagi bertugas mengatur muka air, sementara pintu yang terletak di bangunan sadap mengatur debit air. Pintu pengatur air hanya terletak pada saluran terbesar, sementara pintu pengukur terbesar pada bangunan sadap berskala kecil. Selanjutnya adalah bangunan terjun. Bangunan terjun dibuat pada tempat tertentu untuk memotong saluran yang menyerupai terjunan. Biasanya letak bangunan ini berada di daerah berbukit untuk mencegah terjadinya gerusan. Pada saluran terbuka, bangunan terjun berfungsi sebagai pengubah kemiringan saluran menjadi lebih landai serta sebagai pengendali erosi selokan dan sungai. Selanjutnya adalah bangunan got miring. Got miring merupakan bangunan yang dibuat ketika saluran melintas di wilayah curam, disertai jumlah perbedaan energi arus air yang besar. Bangunan tersebut berpotongan dengan saluran yang dipasangi lining
dan aliran superkritis yang mengikuti kemiringan alam yang dilewati. Selanjutnya adalah bangunan pelimpah. Bangunan ini juga dikenal dengan nama spillway yang memiliki kemampuan hidrolik untuk mengalirkan kelebihan debit air pada bendungan saat terjadinya banjir. Biasanya letak bangunan pelimpah berada dalam kawasan waduk ataupun terpisah dari waduk yang memiliki pintu-pintu untuk mengontrol air. Selanjutnya adalah bangunan pembilas. Salah satu bangunan air yang memiliki peran penting dalam sistem irigasi perairan adalah bangunan pembilas. Fungsinya sebagai penghadang bahan sedimen kasar yang berpotensi masuk ke dalam saluran irigasi. Bangunan ini terletak di sebelah hilir pintu pengambilan. Selanjutnya adalah bangunan air untuk irigasi. Yang pertama ada bangunan pengambil bebas. Bangunan ini dibuat untuk memungkinkan dibelokkannya air sungai ke jaringan irigasi tanpa merubah kondisi sungai, jika muka air sudah cukup tinggi untuk mencapai lahan yang akan diairi. Yang kedua ada bangunan bendung. Bangunan ini dibangun melintas sungai yang berfungsi untuk menaikkan muka air sungai, menaikkan tinggi tekan, dan membendung aliran sungai sehingga aliran sungai mudah disap dan dialirkan secara gravitasi ke daerah yang membutuhkannya dengan jarak saluran relatif pendek. Yang ketiga ada bendungan. Bendungan atau dam adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Bangunan ini dibangun melintang sungai untuk meninggikan muka air dan membuat tampungan air. Dengan dibangunnya waduk ini dapat fungsi ganda, antara lain pengendalian banjir, irigasi, PLTA, perikanan, dan rekreasi, dan lainnya. Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.